Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Kewarganegaraan ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Sifa. Nama saya Mehariani Anwar. Nama saya Rosa Nasri. Nama saya Anissa Saninya. Nama saya Satria Nugraha Gusti. Nama saya Anissa Cahyani. Nama saya Anissa Kamelia. Kami akan membahas tentang implementasi bela negara. Jadi simak videonya sampai habis ya. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, sedangkan bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Sikap implementasi bela negara ini telah dilandas di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang artinya seluruh warga yang berasal dari Indonesia harus dan wajib melaksanakan implementasi tersebut. Contoh implementasi bela negara pada mahasiswa termasuk ke dalam pembelaan secara non-fisik yang dilakukan dengan pembelaan sederhana namun berdampak positif. Contoh kegiatannya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah sembarangan tidak termasuk ke dalam implementasi bela negara karena kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan dan tidak mencerminkan sikap bela negara. Lebih lagi, buang sampah sembarangan bukan berlaku untuk mahasiswa saja, tetapi berlaku juga untuk seluruh masyarakat negara. Apabila kalian sudah membuang sampah sesuai peraturan, maka teruskan ya. Dan apabila kalian melihat seseorang membuang sampah tidak pada tempatnya, ambillah sampah tersebut lalu buang pada tempatnya. Setelah itu, cobalah tegur dan nasihati orang tersebut agar ia tidak mengulangi hal tersebut dan menaati peraturan buang sampah pada tempatnya. Contoh selanjutnya yaitu Taat saat berkendara. Mau pergi kemana? Ke Indomaret. Lupa bawa helmnya. Nih helmnya. taat saat berkendara, salah satunya menggunakan riding safe. Riding safe yang paling sering digunakan yaitu helmet. Kenapa sih kita harus menggunakan riding safe saat berkendara? Karena riding safe digunakan untuk melindungi bagian tubuh apabila terjadi kecelakaan. Jadi, walaupun hanya ke minimarket, kalian harus tetap menggunakan riding safe. Dan contoh yang ketiga, lakukan 3M.
Mbak, maaf jaga jarak. Di era pandemi saat ini, sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kita harus menjaga kebersihan diri. Contohnya 3M. Contoh 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kegiatan tersebut dilakukan guna untuk menghindari penyakit-penyakit menular yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, kita harus selalu terapkan 3M ya. Nah, itu dia beberapa contoh dari kelompok kami tentang implementasi bela negara. Untuk diperjelas lagi, kami mewawancarai masyarakat Indonesia tentang pandemi COVID-19 saat ini. Perkenalkan, nama saya Meharyani Anwar. Saya Karniadi Primantoro. Saya ingin izin wawancara ya Pak, sebentar. Silakan, iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pandemi ini? Kalau menurut saya, secara pribadi maupun lembaga RW, pandemi ini bikin jauh silaturahim, jauh dari usaha, bikin berantakan pemerintah. Karena pandemi ini harus tidak boleh berkerumunan, harus jaga protokol 3M. Makanya dengan adanya pandemi ini kuncinya adalah cukup sabar. Tetapi lagi-lagi ekonomi. Karena segala sesuatunya perlu pembatasan waktu maupun jarak dan usaha. Oh iya Pak. Nah Pak, selanjutnya pertanyaannya, apa pendapat Bapak tentang para warga yang tidak menaati protokol kesehatan? Pendapat saya ya memang itu melanggar, dan kita udah wanti-wanti mulai awal ada pandemi sampai sekarang. Kalau ini tidak diikutin protokol kesehatan, tidak ditaatin aturan itu pemerintah dan kesehatan, sampai kapanpun pandemi ini tidak akan selesai. Nah, yang ketiga, harapan Bapak untuk pandemi saat ini tuh apa ya Pak? Harapan saya udah otomatis supaya cepat berlalu, supaya ada aktivitas normal kembali dari pendidikan, dari kesehatan, dari ekonomi, dari pemerintahan, dari birokrasi. Itu harapan saya. Karena kalau itu nggak cepat selesai, bikin berantakan semuanya. Udah otomatis itu, udah otomatis. Udah Pak, sekian pertanyaan saya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Ya, Boleh. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia dari Universitas Esa Unggul, dan ini teman saya Rosa Nasri. Saya dari Bapak Aranto dari Bakso Wonogiri Sukses. Bapak sudah berapa lama berjualan bakso di sini? Kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2015. Untuk seporsinya berapa ya Pak biasanya? Seporsi ya, kalau untuk porsi keliling ya cuma 10.000. Itu kalau misalnya di bulan-bulan puasa kan itu bahan naik, itu paling 12. Terus ada nggak sih Pak kesulitan berdagang saat pandemi seperti ini? Kalau itu mah merata ya, banyak sih. Yang biasanya semula nggak ada larangan-larangan apa, sekarang ya begini, ada harus pakai masker, terus harus sering-sering cuci tangan, jaga jarak, banyak ya. Nah, apa pendapat Bapak tentang diperlakukannya PSBB saat ini? Ya menurut saya sih untuk sementara ya bagus sih, harus ada PSBB begini supaya virus-virusnya nggak terlalu menyebar gitu. Dan mudah-mudahan cepat kelar lah, biar kembali seperti biasa. Nah, Bapak ini ketika pandemi ini berjualannya berkeliling atau di rumah aja? Kalau jualan sih keliling, soalnya kan di sini area sini nggak ada keramaian ramai gitu. Maksudnya kalau di pinggir jalan kan mending tuh ada orang-orang pulang kerja gitu. Makanya kalau ini di pinggir-pinggir jalan gitu. Iya. Nah, harapan Bapak apa
untuk pandemi saat ini? Harapan saya ya biar semua virus-virus pandemi ini cepat kelar, biar kita semua bisa balik lagi beraktivitas kayak dulu. Udah, terima kasih Bapak atas Bapak. waktunya yang sudah Terima diberikan kasih. kepada kami. Iya. Makasih. Terima kasih. Selamat siang Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Saya lagi dapat tugas tentang implementasi bela negara. Saya boleh minta waktunya sebentar buat wawancara tentang implementasi bela negara di masa pandemi ini. Jadi, saya mau nanya Mbak, apakah pengunjung di sini mengikuti protokol kesehatan? Dari pertama kali kita buka, dari pengunjung ini sih pada mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker. Sebelum masuk ke kafe kita pada cuci tangan, dan ya selama ini sih saya lihat pengunjungnya pada mematuhi protokol kesehatan. Menurut Mbak, penting gak sih mengikuti peraturan itu? Menurut saya sih penting ya, karena dari masalah pandemi corona ini virusnya itu sendiri kan menyebar dengan gampang ya. Dan kita sebagai masyarakat itu wajib mematuhi protokol kesehatan, karena ya ada manfaatnya kita tidak gampang terkena virus itu tersendiri. Terus apa sih Mbak tanggapan Mbak tentang pengunjungnya di sini yang nggak mengikuti protokol kesehatan? Menurut saya itu ya gimana ya, kan ya, sebagai orang itu sendiri tuh harus punya kesadaran sendiri bagaimana pentingnya menjaga diri, apalagi saat ini tuh emang wabahnya sedang menjangkit sangat tinggi. Kayak kalau ada orang yang nggak mematuhi protokol itu, kayak masih kesadaran itu masih kurang. Harusnya itu karena penting, apalagi kita sebagai masyarakat hanya bisa membantu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terus Mbak setuju nggak sih kalau misalkan mengikuti protokol kesehatan itu termasuk salah satu bentuk bela negara karena membantu melindungi negara dari ancaman virus corona? Saya setuju ya, karena ya itu lagi kalau kita mengikuti protokol kesehatan yang ada, pasien corona pun semakin menurun dan tidak ada peningkatan sama sekali, dan membantu para medis yang di sana. Apa sih Mbak harapan Mbak, atau mungkin Mbak ingin menyampaikan sesuatu? Dan saya sih kedepannya ya, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas dengan normal tanpa takut untuk terpapar virus corona. Itu adalah hasil wawancara dari kelompok kami terhadap 2 pengusaha dan salah satu ketua rukun warga di suatu lingkungan. Di video ini kita dapat simpulkan bahwa kegiatan implementasi bela negara tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berbentuk non-fisik. Contohnya pada saat wawancara tadi. Kegiatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini termasuk ke dalam kegiatan implementasi bela negara karena untuk mencegah penularan terhadap penyakit COVID-19 di masa pandemi saat ini. Tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas negara. Manfaat bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme. Bentuk bela negara pada mahasiswa. Kesadaran mahasiswa yang dibentuk dari program-program partisipasi hari besar, menjauhkan narkoba di lingkungan kampus, dan menolak keterlibatan masalah-masalah yang dapat memecah belah negara. Kenapa mahasiswa harus ikut serta dalam implementasi bela negara? Mahasiswa ikut serta dalam implementasi bela negara karena
Dalam sejarahnya, mahasiswa merupakan kelompok dalam kelas yang kritis dan selalu mencoba memahami apa yang terjadi pada masyarakat atau yang terjadi dalam negaranya. Di zaman kolonial, mahasiswalah yang menjadi kelompok elit paling terdidik dalam mencetak sejarah yang mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaannya. Perjalanan mahasiswa yang tercatat sejarah di dalam perjuangan bela negara, yaitu adanya Gerakan Mahasiswa dan Pelajar pada tahun 1966 dan 1998 yang berhasil menjatuhkan suatu rezim, yaitu ditandai dengan berakhirnya rezim Soeharto. Dan masih banyak lagi bukti mahasiswa dalam bela negara. Dengan adanya bukti sejarah itu, maka adanya sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk menjadi pelopor dalam melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pertahanan implementasi bela negara. Dan sekarang mahasiswa telah dikenal sebagai agent of change dan agent of modernization, yang dimana hal tersebut dapat memberikan konsekuensi logis kepada mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan gelar yang didapatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.